Raja buruk muka menyambut kedatangan rombongan dengan agak terkejut, karena wajah-wajah mereka tidak mencerminkan kegembiraan. "Apa yang telah terjadi, hai Punggawa Galang?" tanya Baginda tidak sabar. Punggawa menjawab, "Ampun tuanku, sesungguhnya Putri Pinamasa bersedia menjadi permaisuri." "Bagus, memang itu yang aku dambakan dan aku tidak akan melupakan jasa-jasamu," sahut Baginda memotong pembicaraan. "Tapi dengan syarat tuanku." "Itu wajar, memang sering terjadi hal-hal seperti itu. Tetapi aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa aku, Raja Murmuka, mempunyai permaisuri secantik bidadari." "Apa syaratnya? Cepat katakan, jangan ragu-ragu." Dengan dada berdebar-debar, Punggawa Galang menyampaikan syarat yang diajukan oleh Putri Pinamasa. Raja Murmuka menanggapinya dengan tenang, kemudian berkata, "Membuat istana yang indah dan lengkap dengan perabotannya hanya dalam waktu 1 malam. Bagiku sangat mudah dan aku siap memenuhi permintaannya." Mendengar jawaban Baginda yang tanpa dipikir itu, membuat penasehat istana ikut berbicara. "Tuanku, sadarkah dengan resiko yang akan terjadi dari persyaratan itu? Apabila gagal, maka tuanku akan kehilangan kerajaan dan kekuasaan. Sepertinya kalian kurang yakin dengan kemampuan yang kumiliki. Lihat saja nanti, kalian akan membuktikan dengan mata kepala sendiri bahwa aku dapat menikah dengan Putri Pinamasa yang terkenal cantik itu." Penasehat pun kembali berkata, "Tuanku, membuat istana dalam waktu 1 malam adalah pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan dan sepanjang sejarah belum pernah ada. Akulah yang akan memulainya, sedangkan kalian semua akan menjadi saksi," jawab sang raja. Para punggawa dan penasehat saling berpandangan. Jawaban Baginda dianggap takabur dan terburu-buru tanpa dipikir banyak. Raja Murmuka pun berkata, "Punggawa Galang, tolong sampaikan kepada Putri Pinamasa dan katakan bahwa aku sanggup memenuhi permintaannya. Dan sampaikan pula bahwa pekerjaan ini akan dimulai minggu depan." "Baiklah tuanku, hamba akan berangkat saat ini juga," sahut Punggawa Galang yang kemudian mengajak 2 orang prajurit sebagai saksi. Sejak saat itu, Baginda bekerja keras mengumpulkan rakyatnya serta para ahli bangunan dan juga mendatangkan dari negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan, Raja Murmuka berani membayar mahal kepada mereka asal tepat waktu. Hutan yang ditunjuk segera ditebang dan diratakan. Demikian pula bahan-bahan bangunan juga disediakan. Seminggu kemudian, menjelang pelaksanaan pembuatan istana Putri Pinamasa meminta bantuan kepada Ranggis, teman dekatnya. Dia berkata, "Ranggis, kaulah satu-satunya teman dan sahabat yang mengerti akan perasaanku serta kuanggap dapat menolong." "Ya, aku mengerti akan kesulitanmu, Putri. Tenang dan bersabarlah, aku akan berusaha menyelamatkan dirimu dari cengkraman Raja Murmuka," jawabnya. Pada sore hari, ketika bangunan istana akan dimulai, beribu-ribu tukang dan para ahli telah siap dengan tugasnya masing-masing. Ratusan obor disediakan untuk penerangan di malam hari. Di sudut-sudut tertentu ditempatkan beberapa orang prajurit menjaga keamanan. Dalam kesempatan itu, Raja Murmuka dengan sejumlah pengawalnya menyempatkan diri mengambil Putri Pinamasa. "Dinda Putri, janganlah engkau takut kepadaku. Aku adalah Maharaja yang kaya raya. Kekuasaanku luas dan aku sanggup memuliakan dirimu sekeluarga. Aku berjanji akan membahagiakan dirimu seumur hidup," ujar Baginda tersenyum dengan bertolak
pinggang. Putri Minamasak memejamkan mata. Demikian pula para gadis yang berada di sekitarnya. Mereka ketakutan melihat wajah sang raja yang menyerupai orang hutan. Baginda kembali berkata, "Benar-benar anggun, dengan memejamkan mata engkau semakin kelihatan cantik. Belum lagi jika tertidur, aku yakin tentu kecantikanmu akan semakin cemerlang dan memuaskan orang yang memandang. Dengan menatap wajahmu, perut yang lapar menjadi kenyang, tenggorokan kering menjadi basah hingga tidak lagi kehausan." Mulut Raja Purmuka ternyata baunya sangat menyengat. Putri Minamasak dan teman-temannya merasa tidak tahan. Mereka menutupi hidung dengan kain kerudung karena sang raja tidak segera berlalu dan kembali ke tempatnya. Maka gadis itu berkata, "Bukankah semua laki-laki bertempat di sebelah barat bangunan? Maka segeralah kembali ke sana." Raja pun menjawab, "Ya, aku akan segera kembali ke tempatku setelah melihatmu tersenyum. Aku mau tersenyum, tetapi dengan syarat." Syarat lagi. Apakah masih kurang syaratnya?" jawab sang raja. "Ya, kalau begitu cepat katakan dan aku berjanji akan menepati. Aku bersedia menjadi permaisurimu apabila bangunan istana itu selesai dalam batas waktu yang telah ditentukan. Tetapi jika gagal, maka engkau harus pergi jauh dan jangan sekali-kali menampakkan diri. Istana dan segala isinya akan menjadi milikku." "Wah, sangat keterlaluan," seru Baginda. "Tetapi tidak jadi masalah. Demi mendapatkan seorang permaisuri cantik, aku rela menderita. Aku yakin perjuangan ini pasti berhasil dan kau akan menjadi permaisuriku," lanjutnya sambil tertawa terbahak-bahak. "Sudah kepalang basah, hai Raja Purmuka. Barangkali tempat ini akan menjadi kuburmu juga," jawab sang putri. Raja Purmuka segera berlalu dari hadapan sang putri dengan tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sejumlah pengawalnya. Putri Minamasak bernapas lega, kemudian berkata kepada teman-temannya, "Kalian terlihat sendiri bukan bagaimana wajah raja itu?" "Benar Putri, bulu kudukku ikut merinding. Wajahnya sangat menakutkan dan bau mulutnya menyengat," sahut temannya. "Kurasa dia lebih pantas mencari permaisuri seorang raseksi," jawab Putri Minamasak. Raja Purmuka bersama sejumlah pengawalnya pun berkeliling dan mengawasi mereka yang sedang bekerja. Ia merasa bangga dan yakin bahwa istana baru itu akan dapat diselesaikan dalam waktu semalam. Putri Minamasak sangat gelisah. Dadanya terus berdebar-debar. Dalam hati berharap bangunan tersebut akan gagal di tengah jalan. Ia pun terus berdoa kepada Yang Kuasa. Menjelang tengah malam,